Bapak Ibu, tema kita sepanjang bulan ini adalah Are You Connected? Apakah Bapak Ibu sudah connect satu dengan yang lain? Di minggu yang pertama kita belajar apakah kita connect dengan Tuhan. Hidup kekal adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Hidup kekal adalah sebuah hubungan kita mengenal Bapa. Dan di minggu yang kedua, apakah kita connect di dalam celebration kita? Kita belajar 4 sikap hati. Bagaimana kita punya respon, bagaimana kita punya sikap hati, bagaimana kita punya ekspektasi. Dan di minggu yang ketiga kita belajar bagaimana apakah kita connect di dalam sebuah komunitas. Dan di minggu yang terakhir, apakah kita connect di dalam one-on-one discipleship. Mari kita melihat apa yang menjadi visi dari Abba Love TCC. Visi dari Abba Love TCC adalah kita menjadi becoming a community of passionate and dynamic disciple of Christ who transform the world. Ini adalah visi dari Abba Love TCC. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berjemaat di Abba Love TCC, apakah visi ini sudah lahir di dalam hidup kita? Tanpa wahyu menjadi liarlah rakyat. Tanpa visi hidup kita akan menjadi binasa. Ini adalah visi Abba Love TCC ini, menjadi sebuah komunitas murid-murid Kristus yang passionate, punya gairah. Bapak Ibu Saudara, orang yang punya passion itu kelihatan. Ketika nyanyi kita punya kelihatan. Kita bisa membedakan. Kalau Bapak Ibu Saudara pemimpin di kantor, engkau bisa melihat anak buahmu, orang yang bekerja kepadamu, orang yang passion dan orang yang gak punya passion. Biarlah ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Apakah kita murid yang punya passion? Dan bukan hanya punya passion, tetapi kita menjadi murid yang punya kuasa. Banyak orang Kristen hanya datang ke gereja karena untuk masuk surga. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ingin masuk surga? Coba angkat tangan. Yang ingin masuk surga angkat tangan tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Nanti kalau setengah tiang setengah surga, ya belum nyampe surga. Angkat tangan tinggi-tinggi yang pengen masuk surga. Yes. Semua ingin masuk surga. Saya tanya, siapa yang pengen cepat ke surga? Angkat tangan. Loh, saudara nggak pengen cepat ke surga? Nggak sinkron antara hati dan pikiran, perbuatan kita nggak sinkron. Semua ingin masuk surga, tapi kalau ditanya siapa ingin masuk surga, saya pengen tinggal di bumi dulu lebih lama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana ketika engkau ada di bumi, bukan hanya jadi orang Kristen yang memanasi bangku gereja. Yes. Kalau saudara hanya ingin jadi ke gereja hanya untuk masuk surga, gampang. Setelah ini saya akan tantang siapa yang mau terima Yesus, siapa yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Setelah itu tembak mati kepalanya, dor masuk surga, semuanya heaven. Kemarin saya baru melayat ke rumah duka, mobil ambulannya ditulis on the way to heaven. Semua orang ingin masuk surga. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, setiap hidup kita sedang on the way to heaven atau on the way to hell. Hanya ada 2 pilihan. Hanya ada 2 tempat setelah kematian, Bapak Ibu, on the way to heaven atau on the way to hell. Banyak orang mau on the way to heaven, tetapi tidak pernah mempersiapkan hidup di bumi ini. Firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu di sorga seperti di bumi, seperti di sorga. Tuhan mau kalau kau ada di bumi, kerajaan sorga itu lewat hidupmu dinyatakan. Yes. Nah, bagaimana kita bisa menjadi murid yang transform? Bagaimana kita menjadi transformer di dalam bidang kehidupan kita? Ada orang berpikir, ngapain ke gereja? Kan Tuhan utus kita jadi transformer. Gereja adalah tempat memperlengkapi kita menjadi transformer. Masalahnya ketika Yesus, dia mengutus muridnya minimal berdua. Yesus tidak pernah utus muridnya seorang diri. Dia utus muridnya pergi berdua. Kalau kita mau menjadi transformer, minimal kita harus ada di dalam one on one. Tanpa kita ada di dalam one on one, kita hanya sedang mimpi mau jadi transformer. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara, engkau duduk di ruangan ini, engkau bermimpi menjadi transformer, tanpa engkau hidup di dalam one on one, engkau hanya terus bermimpi.
Coba tepuk-tepuk kanan kirinya, mimpi kali ya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini kau ingin jadi orang yang menang? Angkat tangan. Semua kita ingin menang. Berapa banyak kita di tempat ini pengen orang yang hidupnya lebih baik, besok lebih baik dari hari ini, tahun depan lebih baik dari tahun ini. Semua kita ingin lebih menang, semua kita ingin lebih baik. Dan semua kita tentunya ingin jadi seorang murid yang punya passion dan jadi murid Kristus yang punya kuasa di dalam hidupnya. Tetapi pertanyaannya gimana caranya? Banyak orang nggak tahu caranya. Banyak orang sorga itu adalah tempat. Bapak Ibu Saudara, sorga bukan hanya tempat, tetapi Tuhan mau ketika engkau ada di bumi ini, engkau hidup seperti di Taman Eden, bukan Taman Eden. Yes. Banyak keluarga bukan Taman Eden, tetapi Taman Eden. Ketika bangun masa pranikah, kayaknya semuanya indah. Kalau lagi pacaran mah semuanya indah, kayak dunia ini milik berdua, yang lain ngekos, ngontrak. Tetapi ketika udah menikah, kok lu kayak gini sih? Nggak kayak dulu. Memang itulah aslinya. Nah hari ini kita mau Bapak Ibu hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam yang lebih baik. Nah saya mau panggilkan teman saya. Boleh Adrian maju ke depan? Ya beri tepuk tangan dulu. Saya mau Adrian cerita bagaimana hidup dia. Dia pengen hidup berkemenangan, dia pengen hidup yang lebih baik, tetapi dia nggak bisa mengalami. Bertahun-tahun dia jadi Kristen, dia nggak bisa mengalami hal itu. Tetapi Bapak Ibu sejak dia one on one, waduh, saya lihat hidup dia berubah. Dia ngalamin perubahan yang luar biasa. Coba lihat-lihat, jangan-jangan nyanyinya aku masih seperti yang dulu. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Coba lihat, ada muka tempo dulu. Coba lihat kiri kanan, ada muka tempo dulu. Nah ini sini, lihat. Jangan jauh-jauh. Oke, coba cerita. Gimana hidup kamu sebelum kamu di one on one? Oke, ya. Saya tuh dulu hidupnya sangat independen ya. Independen, coba lihat ada wajah independen. Independen dalam arti kata sangat sulit untuk sama otoritas. Mungkin orang-orang yang kualifikasi kayak saya sih nggak bakal diterima sama Ferry sih. Saya dulu sangat independennya, sangat tidak tunduk sama otoritas sampai. Mulai dari otoritas siapa sih? Di kantor sih. Di kantor. Di kantor, di orang tua dan termasuk ya ASN masih paling babak belur. Jadi ternyata di rumah nggak tunduk, di kantor juga sama, di gereja juga sama. Sampai kalau dulu di kantor saya ingat banget, misalnya bos saya nyuruh melakukan sesuatu, saya bisa kasih argumen termasuk presentasi mengapa untuk tidak melakukan itu. Jadi ada dia nyerang sama saya, udahlah kamu benar gitu. Jadi orang yang pintar cari alasan. Iya seperti itu kan. Dibilang apa? Saya termasuk orang yang merumuskan ini sih. Saya waktu itu masih ingat. Saya Erik, ada Andrew ya, Andrew Panjaitan, waktu itu kita kumpul. Waktu itu kita pertama-tama berdirinya U2S masih waktu itu. Ayo kita mau visinya bagi waktu itu U2S apa ya? Nah waktu itu ya kita merumuskan ini sih, karena kan kita dikasih guideline sama Kaseno ya udah kita coba bikin itu. Tapi saya menjadi orang yang sangat munafik sih, jadinya bukan nabi, pikiran kotor. Betul. Kelihatannya baik banget gitu kan. Ini udah wajah malaikat Bapak Ibu. Sama sekali nggak mencerminkan apa yang boro-boro sebagai pemimpin di U2S, di TCC. Pemimpin ya. Pemimpin, tapi ya 14 leaders, tapi hidup sangat tidak menghidupi apa yang menjadi TCC ya. Hidup tapi tidak menghidupi. Ya. Boro-boro passionate, dynamic, apalagi transformer. Karena mentransform diri sendiri aja sulit sekali. Ya, bertahun-tahun saya sejak menikah sama betul. Waktu lagi pranikah sih rasanya udah nggak tahan, pengen cepet-cepet gitu merit gitu ya, sampai proses menikah aja hanya 4 bulan. Iya. Langsung dari udah kasar sekali langsung merit ya kan. Setelah menikah? Setelah menikah ya luar biasa sih. Luar biasa proses. Bukan buat saya sih, istri saya lebih kasihan. Ya, untungnya nggak di sini. Lagi ngajar lagi kan. Iya. Tapi 4 tahun saya merasakan hidup. 4 tahun. 4 tahun. Untung bukan si beneran yang mati. Hampir. Titik baliknya adalah pada saat saya benar-benar sudah mau give up sama kepemimpinan saya. Saya benar-benar waktu saya udah mau rilis. Saya bilang udah ini terakhir kali, karena hampir setiap tahun.
yang hampir tiap tahun pengen keluar dari TCC. Iya, yang kenal saya tahu lah ya, hampir tiap tahun saya bilang sama Kak Seno, Kak, this is my last year gitu. Saya udah mundur. Udah berapa surat resign? Iya, saya mau mundur aja duduknya dari baris pertama, baris kedua. Kalau bisa dia tutup keluar lah gitu. Wah, udah kepengennya sampai ke situ gitu. Terus saya udah benar-benar memutuskan waktu itu, saya udah bobat gitu. Nah, tapi di situ Tuhan buka jalan sih. Ya, saya diketemukan dengan yang menjadi pemurid saya. Oh, kamu dimuridkan? Ya, waktu itu sih awalnya ketemu Kak Dedi ya, awalnya karena saya pengen handover gitu loh, kan dia baru datang. Pengen serah terima sebetulnya. Saya masih ingat waktu itu momennya saya sama Zenpo waktu itu. Saya udah siap rilis tanggung jawab saya setengah ke Zenpo, setengah ke Kak Dedi. Akhirnya malah mereka berdua melayani saya sih. Iya, kamu dilayani. Terus apa yang terjadi setelah kamu mulai dimuridkan dalam one on one? Ya, yang paling berasa sih bahwa saya itu dulu sangat sulit untuk tunduk kan. Jadi proses yang paling berasa banget adalah pada saat saya akhirnya merasakan saya nggak bisa seperti ini terus. Saya butuh untuk belajar untuk bisa sampai terhadap otoritas. Karena saya juga menyadari sebagai pemimpin saya memiliki sifat yang sangat memberontak, bukan hanya kepada manusia sebenarnya, tapi kepada Tuhan. Sangat memberontak. Sangat memberontak. Yang kelihatan Iya. itu dari wajahnya. Baik-baik. Jadi munafik sih benar. Oke, terus apa yang terjadi setelah kamu dimuridkan? Ya, Perubahan apa yang nyata? Setelah dimuridkan, saya melihat kamu mulai bekerja sih. Jadi bukan masalah one on one itu saya nggak melihat sebagai program lagi. Saya nggak melihat lagi one on one itu hanya sekedar ketemu dan hanya ngobrol, curhat. Tapi bagaimana kita belajar. Dan pada saat kita belajar, Tuhan yang bekerja. Jadi Tuhan bekerja memulihkan mulai dari waktu itu hubungan saya dengan orang tua, habis itu dengan Kak Seno, terakhir dengan istri saya. Jadi kamu mengalami pemulihan hubungan dengan orang tua, dengan Kak Seno, dengan istri, dan terakhir dengan anak. Dengan anak juga. Padahal anak umur 4 tahun. Kenapa? Maksud bisa cerita nggak? Apa pemulihan hubungan dengan anak spesifiknya gimana? Kalau untuk anak, saya akhirnya ada suatu kesempatan di mana saya menyadari selama ini saya memiliki saya tuh merasa dikasih dengan bersyarat. Jadi kenapa waktu itu saya sangat sulit untuk mengasihi orang tua saya sendiri. Termasuk dimanapun saya bekerja, saya merasa kalau saya perform, saya dikasihi, saya berharga. Jadi munafik, makanya saya hanya menampilkan kelihatannya perform aja. Dalam hidup sih macam-macam. Nah, begitu saya pulih mengenai hal ini, akhirnya saya juga bisa melihat bahwa secara nggak sadar saya juga memperlakukan anak saya itu seperti itu. Gitu. Jadi anak ini lucu, dia baru 4 tahun, perempuan, tapi hampir tiap hari dia datang ke saya, dia nanya, Daddy, are you proud of me? Gitu. Bahkan kalau dia misalnya melakukan hal yang baik, siang hari pas saya lagi di kantor, dia akan ngomong ke maminya, Mami jangan lupa ya, nanti kasih tau dia, hari ini aku good. Jadi ada perasaan yang sangat, ini natural ya, sebagai anak sangat ingin diterima apa adanya oleh bapak dan sampai saya bisa pulih mengenai gambar diri saya sepenuhnya, baru saya bisa menyadari dan betapa saya mengasihi dia dengan cara yang salah. Jadi kamu pulih karena kamu merasa diterima oleh pemurid ya Pertama oleh pemurid. Kamu merasa diterima, terus kamu pulih dan ternyata kamu baru menyadari ya. Iya. Oke, begitu. Ada lagi, Dik? Gitu. Mungkin pesan-pesannya ya. Kasih pesan. Pesan ya. Ya jangan jadikan one-on-one itu, kayaknya kita udah hampir 2 tahun, setahun lebih ya. Menemukan one-on-one. Saya cuma mau katakan satu, one-on-one itu bukan program. Jadi kan one-on-one itu sesuatu yang kalau Kak Ferry bilang mahal. Ya kan? Jujur untuk saya nggak one-on-one sama dia sih, bangkrut saya kalau one-on-one. Tapi saya how to put it? Saya menganggap one-on-one itu sangat penting dalam jadwal harian saya, jadwal mingguan saya. Karena itu saya berusaha untuk menaruh jadwal saya lain itu di sekeliling jadwal one-on-one saya. Jadi kalau orang suka bilang, wah sorry bro, saya nggak bisa one-on-one begini bodoh atau apa karena kesibukan, saya merasa agak sedihnya bukan apa-apa. You don't know what you're missing gitu. Ini bukan bicara masalah one-on-one pertama nggak dibayar, nobody pays gitu. One-on-one di sini ya. Kalau di luar sih Ferry bicara tarif lah ya. Kalau masih di TCC kapasitasnya masih gratis ya. Ya tapi please take it as benar-benar training ground lah, dalam karakter, dalam sikap hati, ya, dan percayalah bahwa bukan karena siapa ya, kita nggak perlu bilang wah saya harus berkontrak sama ini baru jadi, enggak. Tapi masalahnya bicara hati kita mau nggak, kita mau submit terhadap. Oke, terima kasih.
Bapak Ibu, tentunya setiap kita ingin hidup yang berkemenangan, tentunya setiap kita ingin hidup kita lebih baik dari hari yang sebelumnya. Tetapi seringkali kita tidak mengerti bagaimana caranya. Nah, hari ini kita akan belajar satu prinsip yang sangat penting. Mari kita membuka di dalam Pengkhotbah. Ini ditulis dari seorang yang paling bijaksana. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mendengar nasihat, dengarlah nasihat dari orang yang bijaksana. Nah, ini dikatakan orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di muka bumi ini, kata Tuhan. Ini kata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia menulis bahwa ini orang yang paling bijaksana hidupnya. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Di dalam bahasa Inggrisnya The Message katakan, it's better to have a partner than go it alone. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hidupnya sendiri. Kenapa banyak artis Korea? Kalau Bapak Ibu Saudara search di Google, artis Korea menduduki peringkat tertinggi bunuh diri. Mereka sukses, mereka kelihatannya orang berhasil, banyak pengikutnya, banyak orang yang ngefans sama artis Korea. Tetapi banyak di antara mereka yang matinya bunuh diri. Kenapa? Karena mereka merasa alone. Mereka merasa lonely. Akhirnya mereka bikin kalung dengan tali di atas dan mereka taruh lehernya dan matilah. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Bapak Ibu Saudara, kalau kau mau hidupmu lebih baik, hiduplah berdua. Kita harus dimuridkan. Saya ingat sekali 2003, ketika pertama kali saya bekerja. Saya lulus dari kuliah saya dengan IPK cum laude. Dan saya bekerja waktu itu pertama kali gaji saya bekerja. Karena saya bekerja di salah satu perusahaan yang masih milik dari gereja. Saya digaji lebih kecil daripada uang kos saya, uang bulanan yang papa mama saya berikan. Rasanya saya pengen keluar dari pekerjaan itu. Tapi saya bersyukur saya punya pemimpin jadi bapak buat hidup saya. Pemimpin di kantor saya satu kali habis training, dia one on one saya. Dia berkata, Hen, bapak percaya suatu saat kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Satu saat kamu akan dipakai Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, setiap kali mentor saya ini, dia ketemu sama saya, dia selalu katakan hal yang sama. Satu saat kamu akan dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Baru kemarin 3 hari kami melatih direktur dan manajer di satu perusahaan, di dalam satu camp. Dan bapak mentor saya ini, bapak rohani saya salah satunya, dia juga hadir sebagai trainer. Dan dia kembali mengingatkan saya hal yang sama. Kamu akan dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan ketika saya punya waktu, nggak banyak waktunya, hanya 1-2 kata, 1-2 kalimat. Tetapi saya punya mindset, saya mulai berubah. Saya belajar di perusahaan ini dan saya digaji. Nah, coba senang kan kalau belajar dikasih uang? Tapi kalau kita merasa kita bekerja, kita dibayar sedikit, hati kita gampang kecewa. Saya mulai di one on one di dalam pekerjaan saya. Berdua lebih baik. Karena saya nggak sendiri, saya menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik. Lebih baik karena mereka menerima upah yang baik. Berapa banyak yang pengen menerima upah yang baik? Saudara ingin menerima upah yang baik di dalam kehidupanmu di bumi ini? Berdua lebih baik. Karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Dalam one on one Bapak Ibu ada jerih payah yang harus kita lakukan. Kita harus set prioritas waktu kita. Saya ingat sekali waktu saya pertama kali kuliah, saya selalu tanya kakak rohani saya, Kak, kapan ada waktu, tolong saya mau dimuridkan.
Saya kejar Bapak rohani saya kejar, Kak, saya mau dimuridkan. Saya mencari, saya mau cari, saya mau belajar sesuatu, dan saya dimuridkan. Bapak Ibu Saudara, tanpa saya dimuridkan lewat one-on-one, sejak saya bergabung di Abalov tahun 99, saya tidak akan pernah berada di depan Bapak Ibu Saudara hari ini. Kalau hari ini saya udah berdiri mungkin di depan ribuan orang, puluhan ribu orang mungkin, baik dari yang paling muda, anak-anak sekolah, mahasiswa, bahkan usianya yang udah kakek nenek. Saya berdiri di depan banyak orang, direktur, manajer, owner perusahaan, udah berdiri di depan banyak orang, bukan karena saya bisa, tetapi karena saya dimuridkan. Saya menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari karena saya terus ada di dalam one-on-one discipleship. Bapak Ibu Saudara, di dalam one-on-one, ketika kita terbuka, ketika kita belajar saling menerima, saling mengasihi, hidup kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang maksimal. Kita tidak akan bisa menjadi murid Kristus yang penuh gairah, murid Kristus yang punya kuasa kalau kita tidak ada di dalam one-on-one. 7 tahun saya melayani mahasiswa-mahasiswa. Saya melihat orang-orang yang saya layani, mereka yang hidupnya tidak dimuridkan, hari ini nggak jelas ada di mana. Mungkin masih ke gereja, mungkin masih hidup, tetapi hidupnya tidak ada dampak, tidak ada kuasa perubahan. Bapak Ibu, mari kita memberi diri kita untuk dimuridkan. Relakan hati kita untuk dimuridkan. Berapapun umurmu, ketika kita punya hati dimuridkan, kita akan melihat hidup kita mengalami transformasi. Ayat ini seterusnya berkata, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara satu kali mungkin naik motor, pernah jatuh? Udah jatuh sendiri, bangun sendiri, aduh itu firman Tuhan katakan di dalam bahasa Inggris, celakalah. Celaka orang yang jatuh, nggak ada orang lain yang mengangkatnya. Pertanyaannya, siapa yang nggak pernah jatuh dalam hidupnya? Siapa yang nggak pernah jatuh dalam kehidupannya? Kalau kita nggak punya orang lain yang mengangkat hidup kita, celakalah kehidupan kita. Kalau jatuhnya dari ketinggian 10 cm, nggak terlalu masalah. Coba kalau jatuhnya dari lantai 10. Mungkin udah jatuh dari lantai 10, ada mujizat, napasnya masih ada. Tapi nggak ada orang lain yang mengangkatnya. Dia akan berakhir dengan yang namanya kematian. Apakah kita ada orang lain yang tahu kehidupan kita? Beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu, bulan Maret, saya mengalami satu malam, saya begitu takut. Saya pikir saya akan kena serangan jantung. Saya begitu ketakutan, sepertinya mencekam. Saya nggak berani cerita sama istri, saya takut dia juga takut kan. Kalau saya mati kan dia sendiri. Saya juga takut cerita sama dia, tapi saya makin nggak cerita, makin nggak terbuka, saya makin takut. Saya mulai cerita sama istri saya, dia doakan saya. Pagi-pagi saya mulai cerita sama pemurid saya, Kak Seno, saya cerita. Saya mulai cerita sama orang-orang yang saya muridkan. Saya mulai cerita kepada tim di CPL, dan saya dikuatkan, saya didoakan. Ada kekuatan. Waktu itu saya mau pergi pelayanan ke Bali. Saya berdoa di pesawat itu, ada serangan, jangan-jangan pesawatnya jatuh. Ini belum waktu itu Lion belum masuk ke dalam sungai ya, belum masuk ke dalam laut waktu itu. Tapi saya begitu ada ketakutan. Tapi saya berdoa di pesawat itu, saya banyak menjurjal, Tuhan, aku tahu Tuhan beserta dengan aku. Bapak Ibu, di dalam hidup kita pasti kita mengalami momen-momen sulit dalam kehidupan kita. Lagi happy, lagi sekarang engkau mungkin kelihatannya baik-baik, engkau nggak butuh orang lain kelihatan. Tetapi ketika engkau mengalami masalah sulit, disitulah Bapak Ibu kau membutuhkan orang lain buat mengangkat kehidupan. Why orang yang jatuh, yang nggak punya orang lain untuk mengangkatnya. Kalau bahasa sekarang, kesianan dia lu. Bapak Ibu, jangan sampai kita
jadi orang Kristen. Ketika kita jatuh, iblis bilang, kasihan deh lu, kasihan deh lu. Kenapa? Karena iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Boleh saya minta Ali boleh maju ke depan? Ya, Ali boleh sama Wandi. Ya, maju ke depan ya, nggak kesaksian, tenang Mas. Cuma maju ke depan aja, tolong Andy. Ya, sini. Ya, naik nih Mbak ya, cepat. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sendiri, bayangkan ya, kalau kita sendiri, ya sendiri dulu. Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Waktu iblis jalan dari depan, kita punya awareness berjaga-jaga, tetapi dia berjalan keliling. Dia terus berjalan keliling. Coba kalau saudara pengen lawan iblis, saudara muter-muter terus. Coba muter-muter terus. Kalau kita ikut iblis muter mau ngelawan dia sendiri, muter-muter terus, lama-lama siapa yang pusing? Iblis mah gak pusing, saudara yang pusing. Kalau udah pusing tinggal dijitak kepalanya sama iblis. Iblis berjalan keliling, waktu di belakang iblis bisa jitak kepala kita. Wih, di apapun dari belakang kita tidak punya perlindungan karena dia berjalan keliling. Banyak orang hidupnya suka sendiri, makanya gak mengalami hidup yang berkemenangan. Hidupnya jatuh bangun di dalam dosa, hidupnya stres, depresi. Kenapa? Karena sendiri hidupnya. Tetapi bayangkan kalau berdua. Ketika dari depan, minimal sudut pandangnya dia bisa 180 derajat. Ketika dari belakang, ada teman yang lain, saling satu dengan yang lain. Makanya firman Tuhan, terima kasih Lipto, Wandi. Makanya firman Tuhan katakan di dalam pengkhotbah yang tadi, kelanjutan ayatnya dikatakan, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Tidur berdua menjadi panas, bagaimana kalau seorang diri bisa menjadi panas? Bapak Ibu perlu ngerti konteks ayat ini ketika ditulis. Zaman dulu bangsa Israel setahun minimal 3 kali ke Yerusalem. Buat mereka yang tinggal di Jericho, mereka harus melewati gurun. Di gurun, di Palestina kalau malam itu dingin sekali. Kalau orang kedinginan sendiri, dia bisa mati kedinginan. Dia butuh berdua biar menjadi panas, saling menghangatkan. Kalaupun di siang hari gurun itu panas, ketika ada yang lelah, satu orang dapat mengangkat temannya. Bapak Ibu jangan hidup berjalan sendiri. Karena firman Tuhan katakan sendiri kita dapat dikalahkan. Sendiri saudara dapat dikalahkan. Sendiri engkau jadi mangsa empuk oleh si jahat. Hidupmu akan hancur kalau engkau sendiri. Iblis itu gak ada belas kasihan. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu adalah tujuan iblis satu-satunya. Dia akan mencuri damai sejahtera, dia akan membunuh kehidupanmu, dia akan membinasakan. Kalau engkau sendiri engkau dapat dikalahkan, tetapi berdua dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak dapat diputuskan. Makanya kita nggak cukup ada one on one, kita perlu juga ada di dalam komunitas. Sendiri dapat dikalahkan, berdua dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak dapat diputuskan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, siapa yang mau rencana Tuhan ini terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu mau hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati Tuhan? Ini rencana Tuhan buat kehidupan kita. Siapa yang mau taat kalau Tuhan berfirman? Coba angkat tangan. Bapak Ibu yang mau taat kalau Tuhan berfirman hari ini, coba angkat tangan tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Kalau setengah tiang, ini ragu-ragu. Kalau seandainya perintahnya berat, turun tangannya. Cepat Bapak Ibu, tinggi-tinggi ya. Yang mau taat sama perintah Tuhan ini Tuhan berfirman. Mari kita lihat apa yang Tuhan berfirman. Kejadian 2:18. Tuhan
yang berfirman, ini bukan para penatua yang berfirman, ini firman dari Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah aja kita nggak taat, apalagi yang lain. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Pertanyaan saya gini, Bapak Ibu, Adam itu waktu diciptakan seorang diri sempurna nggak? Sudah ada dosanya belum? Belum ada dosa, Adam sempurna seperti Tuhan. Bahkan Adam itu sangat dekat sama Tuhan. Tiap hari saat teduh, tiap hari dekat langsung ngomong sama Tuhan. Coba lihat wajah-wajah. Kamu saat teduh tiap hari nggak? Ngomong sama Tuhan tiap hari nggak? Adam aja yang begitu sempurna, tiap hari bersekutu sama Tuhan, dekat banget sama Tuhan. Tuhan bilang, Adam, tidak baik kalau engkau seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong yang sepadan bagi kamu. Artinya apa? Kalau penolong itu dia lebih baik, lebih kuat daripada yang ditolong. Firman Tuhan mau kasih kita pemurid-pemurid agar dapat menolong kehidupan kita. Nggak baik seorang diri. Seorang diri engkau dapat dikalahkan. Seorang diri kau bisa hancur kehidupan. Engkau butuh orang lain yang dapat menolong kehidupan. Ini firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau kita belum dimuridkan di dalam one-on-one, engkau bisa lapor ke Kak Seno, lapor kepada tim CTL. Saya mau dimuridkan, siapa ya yang bisa memuridkan saya? Kami mau Bapak Ibu, setiap kita di tempat ini kita dimuridkan di dalam one-on-one. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jadi orang yang menang. Tuhan mau kita jadi orang yang berhasil. Tuhan mau kita jadi orang yang berdampak. Makanya Tuhan berfirman sama Adam, Adam, tidak baik kamu seorang diri. Aku kasih kau penolong yang sepadan. Tuhan mau kasih kita pemurid agar kita dapat ditolong hidup kita. Jangan sendiri Bapak Ibu. Jangan sendiri. Sendiri kita dapat dikalahkan. Sendiri kita jadi mangsa sasaran empuk dari si jahat. Boleh tim penyembahan siap-siap. Bapak Ibu, tahun lalu waktu kami berangkat ke Israel, satu kali kami ada di Bethlehem, mau melihat tempat, katanya ini gereja, ini tempat Yesus waktu Yesus dilahirkan. Tetapi Bethlehem itu daerah orang Palestina. Dan di Palestina itu anak-anak, dari anak kecil sampai yang tua-tua itu terlatih nyopet. Mereka sangat terlatih. Dan mereka bukan satu orang, mereka komplotan. Mereka punya tim. Nyopet aja punya tim, Bapak Ibu Saudara. Ini bikin laku yang jahat aja ada tim. Saudara kalau sendiri, amsyong, celaka. Firman Tuhan bilang celaka, kasihan deh lu kata iblis kalau kau sendiri. Waktu di Bethlehem, kami jalannya bergerombol. Harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Harus awas. Anak-anak kecil, yang wanita di tengah-tengah, yang prianya jalan di belakang. Pokoknya waspada, sadar dan berjaga-jaga. Karena pencopet berjalan keliling seperti singa yang mau mencari mangsa yang dapat ditelannya. Waktu turun dari bus, wih, kalau dia lihat buka handphone atau iPad, wih, matanya langsung gini, dia lihat dompet ada nggak di belakang, langsung itu Bapak Ibu. Udah nggak takut-takut lagi. Waktu itu kita jalannya waspada, berjaga-jaga. Satu saat Kadel dan anak-anaknya ingin kencing. Anak-anaknya ingin kencing. Waktu mau ke WC Bapak Ibu, itu beberapa gerombolan anak-anak uber dikejar. Nggak jadi kencing, hilang langsung, pengen kencingnya langsung balik lagi ke kawannya. Dan ketika pulang kita mulai makin berjaga-jaga lagi. Mereka kadang berdiri di tengah-tengah biar kita terpisah. Sengaja kita mau jalan bergerombol, dia berdiri di jalan itu biar kita terpisah. Yang lain ngikut kiri kanan sambil melihat. Ketika saya ngalamin peristiwa seperti itu, ayat ini muncul. Iya, sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelan. Bapak Ibu, adalah anugerah terbesar kalau saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya kuat, bukan karena saya hebat, tetapi saya berterima kasih kepada orang-orang yang memuridkan kehidupan saya.
Saya tidak akan pernah ada di sini kalau tidak ada bapak-bapak yang memberi hidupnya memuridkan hidup saya. Saya diberi kepercayaan, sebuah anugerah, sebuah kehormatan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memberi diri. Mereka nggak dibayar, Bapak Ibu. Mereka nggak dibayar, bahkan mereka bayar harganya. Saya ingat sekali waktu saya melayani di luar negeri pertama kali, ada salah satu bapak rohani saya. Dia bilang, "Hen, aku mau ajak kamu pelayanan ke luar negeri, ke Australia." Mereka yang mengangkat kehidupan saya, mereka yang memberi kesempatan buat saya bisa lebih maju, buat saya bisa lebih maksimal. Saya berterima kasih buat semua para pemimpin yang ada di atas kehidupan saya, mereka yang telah menginvestasi buat hidup saya. Dan buat kita, orang-orang yang ada di bawah, kita yang juga yang dipimpin, mari kita memberi hidup kita dimuridkan. Tanpa kita dimuridkan, tidak baik. Tuhan berfirman, Bapak Ibu, tidak baik kalau kita seorang diri saja. Tapi kalau kita punya orang lain, Tuhan mau memberikan penolong yang sepadan. Tuhan mau memberikan penolong yang sepadan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jesus. Jesus. Setiap kita yang belum terlibat di dalam one on one, kita doakan kepada siapa kita mau ikut one on one, mau dipilih pemurid kita, didoakan karena betapa pentingnya kita terhubung di dalam one on one. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Hendy dengan sangat jelas, kita nggak bisa sendirian. Jadi one on one itu nggak bisa dipaksakan. Jadi harus ada kerelaan, keinginan dari dalam diri kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara, mau terlibat, yang mungkin sudah melakukan one on one-nya masih belum komit, bolong-bolong, ayo lebih komit lagi. Seringkali kita berpikir kita rindu menjadi transformer, tapi transformer itu berawal dari dalam diri kita. Perubahan itu harus berawal dari dalam diri kita. Dan di dalam one on one, kita bukannya mau ikut campur ataupun urusan pribadi yang kita alami, tapi sebaliknya kita mau membantu, mau menolong. Karena di dalam one on one kita belajar untuk menjadi serupa seperti Kristus. Jadi antara pemurid yang dimuridkan, kita sama-sama belajar. Ya, amin. Ya, bulan ini tema bulan, ya bisa. Ya, bulan depan, bulan Juni, temanya adalah Giving My Best. Jadi setiap bulan para pemimpin, terutama Kak Seno, berdoa secara khusus untuk menyiapkan tema-tema yang Tuhan taruh di hati. Jadi sesuatu yang dipersiapkan dengan excellent. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk setiap hadir, ajak teman-teman, keluarga, jiwa-jiwa baru untuk hadir. Dan tema minggu depan 2 Juni akan dilayani oleh Kak Seno sendiri dengan tema Your Will is My Command. Your Will is My Command. Jadi datang, tetap ikuti setiap tema yang sudah dipersiapkan. Ajak juga ya jiwa-jiwa baru keluarga kita untuk bisa hadir. Dan berikutnya ya akan ada seminar Stop Shocking Your Life hari Sabtu 1 Juni di Gedung Maisonet jam 3 sampai jam 6 sore, akan dilayani oleh Profesor Dr. Hans Chandra. Ini seminar kesehatan. Jadi bagi kita yang bisa hadir, kita hadir, ambil kesempatan ini untuk kita bisa belajar. Yang berikutnya, ya Children Church mengadakan party minggu depan, ada games, ada basar ya. Jadi kita ambil kesempatan ini juga untuk bisa mengajak anak-anak, momen untuk penjangkauan juga. Kita ajak anak-anak mungkin tetangga, saudara kita, kerabat kita untuk hadir. Jadi di Children Church akan ada party minggu depan, dan momen ini kita jangan lewatkan gitu aja ya. Berikutnya, ya sepakat bersama pekerja khusus area Barat hari Selasa tanggal 11 Juni di Greenfield Maisonet jam 7.15 sampai selesai. Diharapkan para pemimpin jemaat CTL, DCL bisa hadir juga untuk bersama-sama. Summer Bible School akan diadakan tanggal 37 Juni sampai dengan 7 Juli bagi pelajar kelas SMP 3 sampai SMA 3, lalu mahasiswa tanggal 18 sampai 25 Agustus,
Dan yang SD kelas 6 sampai SMP 2, 12 sampai 15 Oktober. Akan diadakan mission trip 1 hari setelah SBS selama 4 hari kecuali yang junior SPS. Jadi Summer Bible School ini diambil momen liburan anak-anak supaya bisa belajar memperdalam kebenaran firman Tuhan lagi. Jadi bisa diikutkan juga anak-anak kita ya. Ya, terima kasih untuk hadir bersama-sama celebration di TCC ini.